Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wal qur'anan imaman wa qiblatan qabah wa ikhwanan muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, sehingga kita dapat mengikuti kajian tafsir Al-Quran insyaallah surat Al-A'raf ayat berapa Pak? Ayat 8 sampai 9 yang akan disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Masudin Al-Rasyi SPDI, dan nanti insyaallah akan dibacakan surahnya oleh Bapak Tubagus Hendi. Pada pagi hari ini semoga Allah melimpahkan salawat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat terbaik beliau, tabi'in termasuk umat akhir zaman kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan mentaati kepada Allah serta sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pejamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca basmalah bersama-sama untuk kajian pada hari ini tanggal 15 Sa'ban 1445 atau bertepatan dengan 25 Februari 2024 ya. Untuk itu saya persilakan pada Pak Hendi untuk membacakan surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9 dan terjemahnya. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Terjemahnya nih. Nggak ada ini. Baik, untuk terjemah surat Al-A'raf ayat 8. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat
timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Ayat 9, dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita simak kajian tafsir Al-Quran ini ayat 8 dan 9 surat Al-A'raf. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ustadz Uud. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya majaidi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama ta'lim, mengaji, thalabul ilmi di masjid yang sama-sama kita cintai, itu yaitu Masjid Al-Astar, di waktu pagi setelah sholat subuh berjamaah. Ini merupakan anugerah yang besar bagi kita semuanya yang bisa mengikuti. Karena tidak semuanya dapat ikut bersama-sama dengan kita ya, karena kesibukan dan sebagainya. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan hancak kita, yaitu pembahasan surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Pendek ayatnya, tidak lama-lama, mudah-mudahan tetapi tetap ada manfaatnya bagi kita semuanya. Di hari kiamat nanti itu kita akan ditimbang. Maka ada hari kiamat yang disebut dengan Yaumul Mizan. Mizan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ini ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yauma idzin al-haqq. Yauma idzinil haqq. Wal waznu yauma idzinil haqq.
timbangan pada hari itu, maksudnya ini hari kiamat, adalah kebenaran. Nah, atau ada yang mengatakan keadilan. Ya. Kata-kata al-waznu di dalam Al-Quran itu ada beberapa kali ya. Juga ada disebutnya mizan. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ya, artinya timbangan. Jadi di hari kiamat itu pasti kita akan ditimbang. Yang ditimbang apanya ya? Yang ditimbang ada 3 penafsiran di dalam oleh para ulama di dalam tafsir, khususnya di dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Yang pertama yang ditimbangnya itu adalah yang paling jelas itu amalnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu amalnya. Amal kok bisa ditimbang ya? Padahal kan abstrak gitu ya, amal itu. Jangan di situ sih. Tapi kok ditimbang? Jangan di situ sini aja. Makanya. Bagi Allah tidak susah. Amal yang abstrak itu Diplastikin. bisa berbentuk sesuatu yang Allah inginkan. Boleh berkah. Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis sahih bahwa surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat kelak seolah-olah awan atau 2 bentuk payung yang menaungi. Boleh. Itu amal dari bacaan Isi jasmani. surat Al-Baqarah ya, dari surat Al-Baqarah dan surat Plastik. Ali Imran itu akan datang pada hari kiamat dalam bentuk awan yang meneduhi kita. Jadi kalau kita sering baca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, itu akan meneduhi kita pada hari kiamat nanti dalam bentuk awan. Orang lain kepanasan, kita diteduhi, dipayungi dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, maka sering-seringlah baca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Maksudnya sering baca Al-Quran akan kelewat kan Al-Baqarah dengan Ali Imran. Itu baru surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran saja. Belum ayat-ayat yang lainnya. Jadi seperti atau seolah-olah payung yang menaungi atau 2 kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Burung yang banyak itu di atas itu menaungi kita. Di surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ada lagi yang lain disebutkan dalam hadis dalam kisah Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu akan mendatangi pembacanya dalam bentuk seorang pemuda yang cakep, yang tampan, yang pucat kalau disebutnya. Lalu kita sebagai pembacanya itu nanti akan bertanya, ya, ketika kita dalam hadis lain disebutkan ketika kita mati itu nanti dia akan terus mengingat kita, akan terus menjaga kita dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan. Dan nanti sampai di akhirat nanti itu yang disebut dengan syafaat, itu syafaat dari Al-Quran tersebut. Ya, kita akan bertanya atau pembacanya itu akan bertanya, siapakah engkau ini? Nah, ia akan menjawab, aku adalah Al-Quran yang menjadikanmu
berjaga di malam hari dan menjadikanmu haus pada siang hari. Artinya aku ini Al-Quran yang kamu baca setiap malam atau di siang hari. Itu ya. Jadi itu amal kita berupa baca Al-Quran nanti akan ditimbang ya, sudah dalam bentuk benda atau dalam bentuk manusia ya, yang akan menolong kita ya. Jadi jangan medit, jangan koret kita untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari ya, sediakan waktu walaupun hanya beberapa jam. Oh, kita kerja dari pagi sampai sore kuat bisa gitu untuk mendapatkan uang berapa sih sehari, berapa kita kalau hitung dapat gaji kita 5 juta berarti sehari berapa ini Al-Quran surat Al-Baqarah aja hanya berapa menit ya kalau kita baca surat Al-Baqarah, atau berapa jam, itu akan memayungi kita nanti di akhirat. Masya Allah, kita nggak tertarik kan gitu ya. Itu baru bacaan Al-Quran, belum amal-amal yang lainnya. Amal-amal yang lainnya ya. Tuh, yang ditimbang itu yang pertama adalah amal kita ya. Pasti kita akan ditimbang amal kita itu. Kata-kata al-haq, al-haq, al-haq kalau diartikan oleh orang-orang Arab atau digunakan oleh orang-orang Arab, Al-Quran ini kan Arab ya, bahasa Arab, itu artinya bukan hanya sekedar hak, bukan sekedar hak seperti kita ya Indonesia, tapi hak itu artinya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Artinya di sini apa? Hak kita ditimbang karena kita sudah berbuat kebaikan di dunia ini. Itu hak kita untuk ditimbang amal-amal kita. Nah, kewajibannya Allah wajib untuk menimbang seluruh amal kita. Itu hak. Nah, kalau dipakai untuk dunia internasional oleh Barat, hak itu hanya diartikan hak saja gitu ya. Hak asasi manusia. Jadi hak-haknya saja yang dibicarakan, yang dituntut. Kewajibannya tidak dituntut. Harusnya kan kewajiban dan hak asasi manusia gitu. Jadi hanya haknya saja. Nah gitu ya. Jadi ini pasti, jangan takut bahwa nanti itu kita akan ditimbang sebesar apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun hanya sebesar biji gandum, sebesar biji atom, itu akan ditimbang, akan diperlihatkan kepada kita hasilnya. Ya itu al-haq. Faman taqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan amalnya itu, amal baiknya ya, sini maksudnya. Faman taqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan amal baiknya itu berat, timbangan amal baiknya itu berat, faulaika, maka mereka itu humul muflihun, adalah orang-orang yang sukses,
berhasil, bahagia, muflihun, falah. Hayya 'alal falah, mari kepada kebahagiaan, mari kepada kesuksesan, al-muflihun. Ya, berbahagia, berhasil, sukses, ini falah. Petani itu juga disebut dengan al-falah, al-falah. Petani al-falah, orang yang sukses. Nah, ini secara letterlek memang muflih dari kata-kata falihaya flahu. Falihaya flahu, kemudian aflaha yuflihu, iflahan wa muflahan fahuwa muflihun, orang yang sukses. Ini asal katanya itu dari falihaya flahu. Secara letterlek artinya itu keberhasilan dalam menanam suatu biji, ya, menanam biji. Nah, itu biasanya yang menanam biji siapa? Al-falah, yaitu petani. Nah, makanya satu akar, ya, petani dengan orang yang berbahagia. Karena itu asal katanya secara letterlek itu artinya itu petani yang menanam biji kemudian berhasil, ya, nanam padi umpamanya di tanah yang subur, kemudian disirami, diurus, akhirnya jadi menjadi pohon, kemudian berkembang dan berbuah kembali. Buahnya itu bagus hasilnya. Nah, ini kita itu orang yang sedang berada di dunia ini, sedang melakukan kebaikan-kebaikan, sedang menanam, seolah-olah kita sedang menanam seperti petani kebaikan, terus tumbuh. Nanti buahnya itu akan kita dapatkan dan kita rasakan di akhirat, ya, kita akan mendapatkannya kalau kita menanam kebaikan di dunia ini, maka kita akan memetik di akhirat nanti. Jangan sampai kita menanam biji yang buruk, karena jangan-jangan kita mendapatkan hasil buahnya yang bisa kita nikmati, malah itu kita menjadi orang yang rugi, tidak mendapat apa-apa. Maka disebutkan waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangan amal keburukannya, timbangan amal kebaikannya yang ringan, khaffat kalah dengan amal keburukan. Ini kan timbangan. Amal baiknya itu lebih ringan sehingga dia naik keangkat oleh amal buruknya. Amal buruknya lebih berat. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, faulaika, maka mereka itu alladzina khasiru, yang merugi atau merugikan di sini karena ada kata-kata anfusahum, ya, maf'ul bihnya disebutkan, bukan hanya sekedar rugi tapi merugikan. Maka mereka adalah orang-orang yang merugikan anfusahum, dirinya sendiri, bimakanu, karena mereka biayatina, terhadap ayat kami, yazlimun, berbuat zalim.
berbuat dolim, mendolimi dirinya sendiri. Orang yang dolim itu adalah orang yang tidak menggunakan fasilitas yang sudah diberikan kepadanya, di mana kalau dia menggunakan itu dia akan beruntung, muflih, tapi dia tidak menggunakannya, maka sama dengan dia mendolimi dirinya sendiri. Ya, kita sudah diberikan mata untuk melihat yang baik, kebenaran dan sebagainya. Lalu kita gunakan mata itu untuk keburukan, maka artinya kita sudah mendolimi diri kita sendiri, mendolimi mata kita. Ya, kita sudah punya perut untuk diisi makanan yang baik, yang halalan thayyiban mubarakan. Lalu kita isi dengan minuman keras, dengan makanan yang haram seperti babi atau daging babi dan sebagainya, sehingga perutnya menjadi buncit, kemudian rusak. Nah, artinya kita mendolimi diri kita sendiri karena kita tidak menggunakan anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semestinya manusia itu di akhirat menjadi muflihun, yang mendapatkan surga ada. Tetapi karena dia dolim terhadap dirinya sendiri, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang rugi, ya, menjadi orang yang rugi, merugikan dirinya sendiri. Ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril seperti Al-Quran, ini untuk apa? Untuk kita manusia agar mendapat petunjuk dalam hidup ini, diingkari, tidak diimani, tidak digunakan. Ini dolim, ya. Itu ayat untuk supaya kita selamat dunia dan akhirat, menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Tapi dibuang oleh kita atau disimpan begitu saja, tidak dipedulikan, ya, tidak dipedulikan. Padahal kita memerlukan petunjuk untuk hidup ini. Ketika petunjuk itu datang kepada kita, kita menghardiknya, kita tidak menggunakannya. Nah, ini zalim. Akhirnya kita menjadi orang yang merugikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita akan lebih tercerahkan bahwa kita ini akan ditimbang, amal kita akan ditimbang, dan setelah ditimbang akan dilihat hasilnya, timbangannya berat kemana. Amal kebaikan kita itu lebih berat atau lebih ringan, yang tergantung kepada usaha kita sekarang ini. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tiadalah yang didapat oleh manusia itu kecuali apa-apa yang diusahakannya di dunia ini. Itu ya. Tadi yang ditimbang yang pertama, ulama mengatakan itu amalnya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang ditimbangnya itu adalah buku atau lembaran kita, lembaran amal kita, catatan amal kita, ya.
Di dalam hadis disebutkan bahwa nanti setiap orang itu akan diberikan 99 lembar catatan amal kita. Setiap lembarnya itu panjangnya sepanjang kita melihat. Ya, jadi ujung penglihatan kita itu loh. Oh, kita ya. Ya. Nah, setiap lembar itu kalau bagi orang yang beriman yang selalu kita mengucapkan la ilaha illallah itu akan datang berupa bitokoh. La ilaha illallah ini akan berbentuk bitokoh. Bitokoh itu apa? Kartu. Ya, kartu yang akan menjadi penolong bagi kita semuanya. Gitu ya. Jadi yang ditimbang ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah berupa lembaran catatan amal kita. Tapi ada juga ulama yang menafsirkan bahwa yang ditimbangnya itu adalah manusianya itu sendiri. Ini dari sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, semuanya ada hadisnya ya. Semuanya ada hadisnya. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, apakah kalian heran terhadap kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud? Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kedua betisnya itu lebih berat dalam timbangan daripada gunung Uhud. Ya, lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Itu betisnya Ibnu Mas'ud. Ya, karena perjuangan dia. Ya, artinya perjuangan kita untuk berbuat kebaikan, jalan dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah umpamanya di waktu subuh yang masih gelap, masih dingin, masih ngantuk dan sebagainya, itu akan menjadi tubuh kita itu nanti berat timbangannya, ya, timbangan kebaikannya. Itu ya. Nah itu, mudah-mudahan kita semuanya dapat banyak beramal di dunia ini, mumpung kita masih hidup, amal-amal yang baik yang nanti akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat, ya, amal kita ya di akhirat, sehingga kita betul-betul menjadi ulaika humul muflihun, orang-orang yang muflih, yang berbahagia di akhirat. Jangan sampai kita menjadi khasiru anfusahum, orang-orang yang merugi atau merugikan dirinya sendiri di akhirat nanti. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini? Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ustadz, kalau dari sisi materi yang Pak Ustadz sampaikan, ya terkait timbangan amalan, ya ini kan sifatnya materi umum ya, yang mungkin jamaah sudah banyak yang mengetahui. Tinggal bagaimana kita memotivasi ya, memotivasi bagaimana supaya timbangan amalan kita itu masing-masing memang bisa lebih lebih berat lagi, bisa lebih banyak lagi. Dan kalau misalnya kita nggak bisa menambah timbangan amalan kita, minimal nggak buat dosa aja, udah. Minimal Itu sih.
kalau timbangan amalan kita nggak bisa kita tambah gitu signifikan, minimal kita menjaga diri kita nggak buat dosa itu. Iya. Karena kan dosa itu nanti yang akan mengikis timbangan amal kan. Jadi kalau misalnya kita memang tingkat, ya maksudnya maaf ya orang awam yang tingkat keilmuan, tingkat amalan solehnya masih biasa-biasa aja gitu kayak orang umumnya, minimal kita nggak buat dosa itu, supaya amalan kita yang ada tuh nggak terkikis habis oleh dosa-dosa kita, itu sih minimalnya kan. Nah kalau dari sisi materi saya mohon izin sudah bagus, sudah lengkap yang Pak Ustadz sampaikan, utarakan. Dengan tafsir yang ini ya. Iya. Ibnu Saya Katsir. juga lupa nggak bawa juga yang ini kalau nggak salah Al-An'am itu udah jilid 2 kalau nggak salah, kalau Ibnu Katsir ya. Al-A'raf ya. Al-A'raf kalau nggak salah udah jilid 2 mungkin. Saya lupa nggak bawa juga. Itu sih Pak Ustadz. Kalau dari konteks materi, mungkin kalau dari bapak-bapak lain ada yang mau tanya dulu, monggo. Kalau saya yang ingin saya sampaikan, mohon izin justru lebih ke diskusi ringan terkait lingkup organisasi ini Pak Ustadz. Jadi di luar topik, mohon izin kalau saya. Nah mungkin kalau bapak-bapak ada yang mau menyampaikan dulu, monggo gitu terkait materi tadi. Nah kalau nggak ada saya mohon izin Pak Ustadz ya, melanjutkan kali Pak Ustadz ya. Iya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini sifatnya saya sifatnya saling mengingatkan Pak Ustadz ya, saling mengingatkan konteksnya. Ini kan kebetulan memang momentumnya ini bangsa kita kan udah habis pemilu kan, artinya udah habis pemilu, di mana jabatan sekuat-kuatnya jabatan presiden aja itu kan ada masanya nih Pak Ustadz. Ada masanya presiden itu berganti, pejabat itu berganti. Nah ini saya mohon izin sekali lagi, mohon maaf gitu kan. Saya mengajak kita mengingat ini nih organisasi Dewan DKM ini, Dewan Kemakmuran Masjid kita ini gimana nih, ini organisasi udah berapa lama dan berapa periode gitu kan. Ini sifatnya evaluasinya nggak ada. Saya belum tahu ya apakah sudah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya mengenai surat Al-A'raf sendiri ya. Jadi ada 2 surat yang menurut saya artinya hampir sama nih, Al-A'raf sama Al-A'la. Al-A'la. Bedanya apa ya? Itu kan sama-sama tempat Al-A'raf dengan A'la. Al-A'la ya, sama-sama tempat tertinggi ya kalau nggak salah ya artinya. Bedanya apa? Kalau Al-A'raf itu memang disebutkan di dalam hadis-hadis bahwa di akhirat itu ada tempat yang tinggi, yaitu antara antara surga dan neraka, itu namanya Al-A'raf. Itu buat penghuninya siapa? Nah, penghuninya siapa? Siapa penghuni Al-A'raf ini? Ada beberapa ulama yang berbeda-beda penafsiran. Seperti umpamanya itu kan disebutkan oleh mereka manzilah bainal manzilataini, tempat antara 2 tempat. Ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Ada orang yang tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka. Ini disebutnya di Al-A'raf katanya gitu. Ya kan? Seperti apa? Seperti orang yang gila atau anak-anak yang mati sebelum baligh, namanya al-wildan gitu. Tapi ada juga di dalam hadis disebutkan bahwa tempat itu adalah tempat kalau sebelum masuk ke arena itu apa namanya? Kalau kita bayar karcis dan sebagainya itu ya. Apa ya? Antrian ya. Tempat antrian. Ya.
Di dalam surat Al-A'raf nanti juga ada wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihal anhar. Bahwa orang-orang mukmin sebelum masuk surga itu sudah ditimbang amal ibadah dan sebagainya yang berhubungan dengan Allah, sudah dia akan masuk surga. Tapi masih ada yang berhubungan dengan manusia. Yang berhubungan dengan manusia. Dia pernah mendolimi orang. Nah itu kata Rasulullah, nanti orang-orang yang didolimi itu akan didatangkan kepada orang ini sebelum orang ini masuk surga. Nah, yang didoliminya akan minta kepada orang yang mendolimi itu, walaupun dia ahli surga ya, secara vertikal hubungan dengan Allah ya, akan minta amal dia untuk menebus kedolimannya. Mau tidak mau dia harus ngasih. Kalau tidak ngasih amal baiknya, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Maka dikasih. Hati-hati kita dolim kepada manusia di dunia ini, kedoliman yang banyak atau kepada orang yang banyak. Karena apa? Karena semua yang didolimi itu akan didatangkan kepada dia dan akan meminta amal itu. Coba kalau amalnya 100 untuk bisa masuk surga, yang didoliminnya itu ada 101 orang. Habis 101 orang datang minta, ya udah 100 sudah habis tuh amal baiknya. Nah ini yang 1 orang ini, saya minta amal baik kamu berikan sama saya. Oh sudah habis. Nah kalau gitu keburukan saya tanggung oleh kamu. Jadi 1 keburukan dia punya. Tadinya dia masuk surga, malah dia punya keburukan 1, maka dia bisa masuk neraka. Ini yang disebut dengan oleh Rasulullah itu orang muflis. Orang muflis ya. Orang yang kalau dagangnya rugi itu bangkrut ya. Itu orang bangkrut di akhirat itu yang seperti itu. Itu terjadinya di Al-A'raf. Ya, di Al-A'raf. Ya, dalam hadis lagi yang lain ketika di Al-A'raf itu ada orang yang melihat ke surga, pengen, tapi melihat ke neraka, mendingan di Al-A'raf saja gitu daripada nanti kita masuk neraka gitu. Itu Al-A'raf ya. Sedangkan Al-A'la tidak disebutkan, tapi dia sama artinya tempat yang tinggi juga. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Kalau Subhanahu wa ta'ala Al-A'la itu yang paling tinggi ya. Al-A'raf paling diketahui, urf, karena tinggi dia diketahui ini. Tingkat Al-A'la ini memang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Al-Ali yang paling tinggi, yang maha tinggi ya. Aliyun. Allahu aliyun hakim. Allah maha tinggi dan yang maha bijaksana gitu. Nah itu ya perbedaan. Atau mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Enggak. Iya. Cukup untuk ini. Sebentar, belum salam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita
tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Semoga Allah memberikan rahmat pada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi ahad depan pada subuh kajian tafsir berikutnya. Insyaallah akan kita hadir lagi. Semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur buat kita semua, amin. Demikian tafsir pada pagi hari ini. Usikum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.